itu ada definisi dari kistik fibrosis. Nah, kistik fibrosis ini merupakan salah satu jenis penyakit genetik yang menyebabkan lendir yang ada di dalam tubuh itu dia menjadi kental dan lengket. Nah, hal ini dapat menyumbat saluran-saluran yang ada di dalam tubuh, terutama beberapa organ, misalnya itu kayak paru-paru dan sistem pencernaan mengalami gangguan dan bahkan kerusakan. Nah, normalnya lendir yang ada di dalam tubuh itu dia bersifat cair dan licin. Akan tetapi pada orang yang mengalami kistik fibrosis ini, lendirnya dia lebih tebal dan lengket sehingga menyumbat berbagai saluran di tubuh, terutama saluran pernapasan dan pencernaan. Nah, mukus ini menyumbat saluran pernapasan dan juga pencernaan. Nah, pada penyakit ini ada struktur anatomi spesifik yang terkena dampaknya, yaitu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini berfungsi untuk membantu proses distribusi udara dalam paru-paru yang mengalirkan udara menuju alveoli untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Akan tetapi pada orang yang terkena kistik fibrosis, bronchiolisnya itu dia tersumbat akibat penebalan lendir yang menempel pada dinding saluran udara. Kemudian selanjutnya ada usus halus. Di sini fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh untuk menyerap banyak cairan seperti natrium. Nah, pada kistik fibrosis dia itu terjadi penyumbatan pada usus halus. Kemudian pada saluran pankreas. Di saluran pankreas itu untuk proses pencernaan, akan tetapi pada kistik fibrosis itu dia mengalami penyumbatan. Kemudian pada saluran empedu juga dia mengalami penyumbatan. Kemudian pada organ reproduksi pria di vas deferens itu dia tidak ada atau tersumbat. Kemudian pada alat reproduksi wanita di saluran serviks tersumbat oleh lendir yang mengental. Selanjutnya yaitu etiologi kistik fibrosis. Jadi kistik fibrosis merupakan penyakit autosomal resesif. Gen yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kistik fibrosis ini disebut dengan CFTR gen, ditemukan pada tahun 1989 sebagai kistik fibrosis transmembran konduktan regulator glikoprotein yang terletak pada lengan panjang kromosom nomor 7. Gen CFTR ini membuat protein yang mengontrol perpindahan garam dan juga air dari dalam dan di luar sel dalam tubuh. Orang dengan kistik fibrosis, gen CFTR-nya ini tidak bekerja secara efektif sehingga menyebabkan mukus menjadi kental dan lengket dan juga keringat yang sangat asin. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari kistik fibrosis. Penyebab kistik fibrosis adalah kelainan dari mutasi gen yang mengatur distribusi garam di dalam tubuh manusia. Mutasi gen tersebut dapat menyebabkan peningkatan kadar garam di dalam keringat sehingga membuat lendir di dalam tubuh menjadi kental dan juga lengket. Gen ini berpengaruh pada pergerakan garam dan keluar masuknya air dari sel. Infeksi yang berulang akan memicu penumpukan lendir yang kental dan juga lengket pada beberapa saluran tubuh, seperti pada paru dan juga pada pencernaan. Mutasi gen yang terjadi pada penderita fibrosis kistik ini umumnya diturunkan dari kedua orang tua. Apabila hanya salah satu orang tua yang menderita kistik fibrosis, maka anaknya akan menjadi pembawa atau carrier. Namun tidak mengidap fibrosis kistik karena anak-anak perlu mewarisi satu salinan gen dari setiap orang tua untuk mengidap penyakit ini. Bila anak-anak hanya mewarisi satu salinan saja, maka mereka tidak akan mengembangkan fibrosis kistik. Namun mereka akan menjadi pembawa dan bisa mewariskan gen tersebut kepada anak-anak mereka sendiri. Baik, selanjutnya itu ada gejala kistik fibrosis. Ada beberapa. Yang pertama itu batuk berkepanjangan yang menghasilkan lendir atau dahak. Yang kedua itu ada hidung tersumbat. Yang ketiga mengingi pada bayi atau suara napas yang mirip siulan seperti nyik. Yang selanjutnya itu ada sesak napas atau napas pendek. Selanjutnya itu anak mengalami pneumonia atau sinusitis dan infeksi paru-paru berulang. Dan yang terakhir itu ada polip hidung atau daging kecil yang tumbuh di dalam hidung. Selanjutnya itu ada komplikasi pada kistik fibrosis. Ada beberapa. Yang pertama itu ada sinusitis. Itu disebabkan oleh produksi mukus yang berlebihan sehingga menutupi dan menginfeksi sinus. Selanjutnya itu ada bronkitis. Itu bronkus akan teregang dan membentuk kantong. Kantong ini ketika terkumpul musku ini adalah tempat berkembangnya bakteri yang berpotensi menyebabkan infeksi paru. Infeksi ini akan lebih merusak bronkus dan jika tidak diobati, bronkitis dapat berkembang menjadi penyakit parah termasuk gagal pernapasan. Selanjutnya itu ada pankreatitis. Selanjutnya itu ada polip hidung dan selanjutnya itu ada clubbing. Ini terjadi karena tidak adanya perpindahan oksigen dari paru-paru ke aliran darah. Kemudian ada kolaps paru. Selanjutnya ada prolaps rektal, yaitu batuk persisten atau pendekakan mungkin dapat menyebabkan jaringan rektum timbul keluar. Dan selanjutnya itu ada penyakit liver dan yang terakhir itu ada diabetes mellitus. Ini hasilnya dari progresif fibrosis yang merusak kelenjar ekskrosin yang menghasilkan insulin.
Perkenalkan, saya fisioterapi Zara yang akan menangani ibu hari ini. Sebelumnya boleh tahu siapa nama ibu? Umur ibu berapa? 16 tahun. Alamat ibu di mana? Kalau pekerjaan ibu? Kalau hobi ibu apa? Oh, oke. Ibu boleh tahu apa di terbentak? Sesak nafas sama batu bata. Oh, ini sesak apa sama batu bata? Lalu dirasakan ibu? Yang 1 tahun lalu. Kalau boleh tahu, ini tuh batuk sama daftar kapan dirasakan paling parah itu? Buang apa? Itu sering timbul baru kalau dirasa itu baru pada malam hari sampai di hari. Malam nggak pagi deh ibu kalau boleh tahu. Pernah ke dokter sebelumnya ibu? Iya pernah. Habis itu disuruh dulu ke meninggal. Oh, baik. Pada pemeriksaan asimetri itu ada pemeriksaan statis di mana muka pasien itu tampak cemas, bentuk fisiknya yang kurus, dada pasien itu berbentuk OEG atau barber chest, dan elevasi pada shoulder pasien, dan warna kulit itu pasien kebiruan. Pada inspeksi dinamis, pola pernapasan pasien itu pendek dan cepat. Pasiennya itu untuk tendinitis ada spasme pada otot musculus external intercostalis dan musculus sternocleidomastoid. Untuk pada kontur kulit ada di BM, dan untuk DEM itu tidak ada. Coba kenal seperti ini. Turun, samping, turun. Ini ibu berangkat, turun, samping. Turun lagi, turun ke belakang lagi, belakang. Selanjutnya pada restriktif, untuk limitasi ROM-nya itu tidak ada. Untuk limitasi ADL-nya itu adanya keterbatasan ADL saat berjalan jauh, mandi, dan eating. Untuk limitasi pekerjaan itu pasien sulit bernafas saat sedang belajar. Untuk limitasi rekreasinya itu tidak bisa bermain bola basket. Pada tissue permain and physiogenic prediction itu untuk komponen nervenya itu tidak ada. Untuk komponen musculus sternocleidomastoid itu ada spasme musculus external intercostalis dan musculus sternocleidomastoid. Untuk komponen estrogennya itu tidak ada. Untuk komponen fisiologinya itu kecemasan. Ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu ada merasakan cemas ibu? Ya, kalau apakah ibu itu mudah merasa tersinggung atau ya? Kalau ibu ada masalah tegang? Tidak. Kalau merasa ibu, baik yang ibu. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi, pasien ini mendapatkan hasil itu dengan depresi kurang dari 14 itu tidak ada kecemasan, 14 sampai 20 itu kecemasan sedang, 21 sampai 27 itu kecemasan berat, dan 42 sampai 56 kecemasan berat sekali. Nah, dari hasil tes lain tadi itu menghasilkan bahwa pasien ini mendapatkan poin 19 itu kecemasan sedang. Tadi ini bukan prediksi. Coba tarik nafas, buang, nafas, buang. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Tarik ini dulu. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke. Untuk hasilnya itu pada pemeriksaan eksplorator itu adanya ketidaksimetrisan pada toraks, terutama pada upper thorax dan segmen apikal anterior. Kemudian adanya penurunan impaksi toraks pada upper thorax. Tadi ibu, saya dulu tadi.
Jadi untuk pengukuran pengembangan toraks, untuk upper chest-nya itu 76 cm, selisihnya itu 1 cm. Kemudian untuk middle chest-nya 79 cm, selisihnya itu 1 cm juga. Kemudian di lower chest 82 cm, kemudian selisihnya itu 1 cm juga. Tes ini dia mengacu pada penilaian getaran yang dirasakan pada dinding dada di bagian upper, middle, lower pada toraks. Nah, jadi Bu, tapi nanti kalau saya tekan ini Kak, nanti bilang 99 kan? 99, 99, 99, 99, 99. Nah, jadi hasilnya itu frame tusnya itu menurun, kemudian adanya obstruksi airway pada upper chest. Nah, jadi selanjutnya kita masuk di pemeriksaan auskultasi. Nah, di mana di sini nanti pemeriksaan itu pakai device stethoscope. Kemudian di sini nanti ada 15 titik yang mau diperiksa. Jadi di sini nanti saya akan periksa suara nafas ibu itu normal atau tidak. Jadi di sini nanti kalau saya periksa nanti sambil tarik nafas, kemudian nanti hembuskan normal. Nah, jadi untuk hasil dari pemeriksaan auskultasinya, yaitu terdengar bunyi pernapasannya itu dia abnormal, yaitu terdengar bunyi ronchi pada area paru kanan, upper lobus anterior segment. Nah, jadi pemeriksaan selanjutnya ada perkusi. Jadi tadi Ibu, saya dulu. Tadi. Nah, jadi untuk hasil pemeriksaan perkusi yaitu terdapat bunyi pernapasan abnormal, yaitu terdengar bunyi hipersonor. Kemudian terdapat sputum pada paru kanan upper lobus segmen apikal anterior. Nah, untuk intervensi pertama itu ada kecemasan. Untuk kecemasan kita menggunakan modalitas komunikasi terapeutik. Jadi Bu, jangan cemas sama penyakit kita, bisa dibikin sembuh. Dari sini kita jalan lihat, ikut program sama mungkin diulangi yang dilanjutkan di sini. Problem selanjutnya yaitu ada penumpukan sputum. Jadi bisa dilakukan postural drainage. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan sekret yang tertampung. Yang kedua untuk mencegah akumulasi sekret agar tidak terjadi atelektasis. Yang ketiga untuk mencegah dan mengeluarkan sekret. Postural drainage selanjutnya ada clapping. Clapping yaitu tepukan pada dada ataupun di punggung. Gunanya untuk melepaskan sekret yang melekat pada bronkus. Lalu Ibu. Problem kedua yaitu ada sesak napas. Modalitas yang terpilih itu forced breathing. Jadi forced breathing ini pasien tarik napas seperti biasa menggunakan hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan. Diusahakan buang napasnya itu atau exhale-nya lebih lama dibandingkan inhale-nya. Jadi Bu, nanti tarik napas ini lewat hidung, terus hembuskan lewat mulut, dikuncikan di bibirnya, terus pelan-pelan dihembuskan. Tarik napas, hembuskan. Napas. Selanjutnya ada teknik vibrasi. Vibrasi dengan kompresi dada untuk menggerakkan sekret ke jalan nafas yang lebih besar. Jadi awalnya itu pasien akan disuruh bernapas, kemudian akan dikompresi. Setelah itu dikuncap, inspirasinya itu akan divibrasi. Jadi Bu, nanti kalau kita tarik nafas, saya tekan di bahuta. Terus kalau kita ke sekolah nafas tak, saya tekankan di. Ya baik, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Selanjutnya ada batuk efektif. Jadi batuk efektif ini merupakan batuk yang memerlukan sedikit energi dan juga dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Selanjutnya ini saya akan ajak untuk batuk efektif. Jadi nanti kita tarik nafas, kemudian hafif. Hafif itu batuk sambil mengangat. Seperti itu ya. Oke, tarik nafas. Batuk. Selanjutnya apical breathing ekspansi. Jadi ini merupakan suatu teknik untuk memelihara dan meningkatkan pengembangan paru dan toraks bagian apikal.